Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Lanjut, ini persiapan untuk menanam bawang merah ya. Ini kemarin sudah saya siapkan ya, media tanam. Media tanamnya apa? Ini media tanamnya bekas ya, bekas tanam bawang yang dulu, lalu saya campur lagi dengan sedikit kompos, sedikit sekam mentah gitu ya, lalu saya aduk-aduk, terus disimpan sekitar ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan gitu, ada yang baru 3 hari, tapi saya pakai semuanya ya. Jadi disusun-susun, lapisan pertama yang baru 3 hari karena saya memang butuh media tanam banyak, jadi yang baru di fermentasi juga saya pakai ya, tapi itu diletakkan di bawah polybag, di dasar polybag ya, supaya dia tidak panas. Yang paling atas itu media tanam yang sudah matang ya, yang sudah 3 bulan lalu saya fermentasi. Oke, saya kali ini mau tanam ya, tanam bawang merah, tapi tidak ambil bibit yang ini ya. Ini sudah bisa jadi bibit ya, tapi saya sudah menyiapkan bibit bawang merah yang saya panen kira-kira itu 5 bulan yang lalu ya. Sebelum panen si ini ya, si bawang yang ini saya sudah panen 2 bulan sebelum ini panen ya. Jadi mungkin sudah sekitar 5 bulan stok terakhir yang panen 5 bulan lalu ya, dan sekarang stok yang 5 bulan lalu itu tinggal sedikit sekali. Nah, itu saya sisakan untuk bibit, teman-teman. Oke, kita ambil dulu di dapur. Nah, itu dia bawang merah yang panen 5 bulan lalu mau saya ambil untuk bibit tuh, sampai ada yang tumbuh tuh, teman-teman. Oke, saya ambil dulu. Wah, ini sudah tinggal tancap ini ya. Nah, ini dia penampakannya. Aduh, sudah tumbuh semua ini, teman-teman. Mari kita pilih-pilih ya. Pilih-pilih tuh, teman-teman. Sudah banyak yang tumbuh. Mungkin lembab kali ya. Di sini di Bandung itu hampir tiap hari hujan, teman-teman. Ini saya nekat tanam bawang merah di musim hujan. Ya memang sih biasanya hasilnya kurang bagus, tapi tidak apa-apa lah, kita coba saja. Oke, saya akan pilih-pilih karena di sini ada segini, mungkin ada sekitar berapa ya, 50-an mungkin, mudah-mudahan ada, dan saya butuh 45 biji ya. Oke, saya akan pilih, saya akan hitung yang saya akan hitung yang 45 dan saya akan pilih yang paling bagus. Nah, ini dia, teman-teman. Sudah pada tumbuh. Oke, saya akan hitung 45 biji ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 1 2 3 4 5 30 1 2 3 4 5 40 gitu ya, 45 46. Masa kayak gini mau dipakai, teman-teman? Ini bisa ditanam atau enggak ya yang ini ya, takutnya gagal loh, teman-teman. Ini kayak gini. Mau saya ambil aja di atas ya, sepertinya saya harus ambil di sana itu tuh. Nah, ini yang bagusnya tuh ada 20-an ya yang belum tumbuh tadi. Jadi saya ada 30-an ya, jadi saya mau ambil 10 lagi kayaknya.
10 atau 15 lagi. Yang ini kok saya tidak kurang yakin gitu ya, atau mungkin ini mau saya tanam di pot aja, nanti dia mau tumbuh atau enggak terserah ya, kurang begitu yakin. Soalnya kalau ini sih insya Allah sudah jelas. Nah ini agak kecil-kecil ya teman-teman. Saya akan pilih dulu 15 biji ya yang ini. Jadi pilihnya itu bibit yang benar-benar sehat ya, yang paling sehat di antara yang sehat, mungkin seperti ini. Nah ini bulat dan keras ya, tidak kempes ya. Itu kita pilih bawang yang paling bagus kondisinya ya teman-teman, di antara segerombolan ini ya, kita pilih-pilih aja yang paling bagus. 3. Kalau kita mau nanam kan pastinya ingin hasilnya juga bagus ya, jadi kita harus cari bibit juga yang bagus biar nanti hasilnya bagus, seperti mancing ya. Kita kasih umpan yang bagus, nanti dapatnya ikan yang bagus. Oke, saya lanjut lagi. Oke, udah saya pilih-pilih ini. Jadi berapa ini ya? Ini mau saya sortir lagi yang bibit lama yang kira-kira agak-agak gembos, mau saya skip aja ya. Dan di sini yang baru ini udah cukup kering ya, udah 2 bulanan ya, sekitar 2 bulan lebih kayaknya, hampir 3 bulan kayaknya ya ini. Nah oke, mau saya sortir aja ini saya ambil dulu 1, 2, 3, 4, sudah 45 bibit ya. Selanjutnya kita akan mulai potong ujungnya ya teman-teman. Kita kurangin dulu akar-akarnya, kita potong ujungnya tuh kira-kira sepertiga, biar nanti tumbuhnya tuh seragam teman-teman. Ini pemilihan bibit ini sangat penting ya. Kita cari bawang merah yang sudah kering ya, yang sudah disimpan lama ya, minimal itu 1 bulan itu paling minimal ya. Kalau tanam dari beli bawang di pasar boleh enggak ya gitu ya. Boleh teman-teman, boleh. Saya awalnya juga tanam ini bibitnya itu beli dari pasar teman-teman, tapi tidak boleh langsung ya. Ini kan hari ini kita beli cari ya ke pasar, cari bawang yang bagus gitu ya, yang mungkin bulat-bulat ya. Biasanya kalau yang bulat itu sehat gitu, kalau yang panjang agak-agak biasanya suka gampang ngeropos gitu kalau yang panjang-panjang. Kalau yang ini nih awalnya nih bulat-bulat teman-teman, lama disimpan gitu jadi kayak kempos gitu, karena udah 5 bulan lebih ya, udah sampai pada tumbuh tuh. Tapi kalau penyimpanan secara dipotong kayak gini nih, ini kita panen nih, kita simpan seperti ini, udah dipotong-potong, ini 2 bulan udah tumbuh kayak gini loh teman-teman. Saya pernah menyimpan ya, panen, karena saya tidak tahu ya caranya, lalu saya potong-potong ya, udah dijemur kering, saya potong-potong, lalu saya masukkan ke kantong jaring itu loh, lalu saya gantung di atas kompor. Itu tidak lama teman-teman tumbuh loh teman-teman, sekitar belum ada 2 bulan. Nah sebulan lebih mau ke 2 bulan itu udah tumbuh seperti ini. Jadi penyimpanannya itu tidak awet teman-teman. Jadi makanya kalau nyimpen bawang seperti ini ya teman-teman, nah, diikat seperti ini
Ini walaupun banyak ada lah ya yang keropos 1 2 3 gitu, tapi tidak tumbuh ya teman-teman, tidak tumbuh, dan tumbuhnya itu lama. Ini sekitar 5 bulan lalu ya, udah hampir setengah tahun ya, wajar lah kalau tumbuh ya, udah minta dikonsumsi atau minta ditanam ulang ini. Nah, kalau beli yang dari pasar, kita beli hari ini lalu kita diamkan dulu, diangin-anginkan ya, jangan dicantarilah di luar rumah gitu biar kena angin-angin, kena hawa-hawa panas gitu, selama kurang lebih itu 1 bulan loh teman-teman. Tidak boleh langsung dipakai. Kenapa? Kalau dari pengalaman saya, kita nih dapat bawang baru lah ya. Kalau yang dari pasar kan otomatis dari petani itu baru panen ya, baru panen beberapa hari, dijemur lalu dipasarkan gitu ya. Nah itu kan tergantung termasuk masih baru ya, kita beli aja, lalu kita simpan selama kurang lebih 1 bulan dulu ya, biar kadar airnya itu berkurang dulu ya, seperti itu. Soalnya dari pengalaman saya itu kalau langsung dipakai atau langsung ditanam memang akan tumbuh, awalnya akan tumbuh seperti biasa normal, lalu sesudah tumbuh ya, mungkin sudah tinggi 2 kali lipatnya ini tingginya ya, itu nanti si daunnya itu akan moler teman-teman. Moler itu dia daunnya tidak tegak lurus gitu, dia akan ngembang gitu ya, mekar gitu, dan si daunnya itu akan putih-putih, moler gitu ya, namanya tuh moler kalau bahasa bawangnya tuh, kalau tidak salah moler. Lalu dia akan mati ya, busuk. Nah seperti itu teman-teman, sesuai pengalaman saya. Atau kalau tidak, ini kan baru ya ditancap, bisa jadi busuk teman-teman, tidak tumbuh gitu. Makanya kita harus seleksi dulu, cari yang bibit yang paling bagus, yang kering gitu, baru ditanam. Oke, saya akan lanjut. Ini saya akan potong-potong ujungnya ya, sepertiganya.
sudah selesai teman-teman. Wah, ini videonya panjang banget nih. Oke, ini benih baru dan ini benih lama. Saya sengaja pisahkan, nanti saya akan lihat ya apa sih perbedaannya si bibit baru. Ini juga bukan baru-baru banget ya, udah tersimpan 2 bulan lebih. Dan ini bibit lama ya. Oke, kita lanjut aja, kita tanam. Kita mulai dari yang bibit baru. Oke, langsung saja. Pertama-tama ini media tanam yang sudah disiapkan kemarin ya, kita sedikit padatkan dulu gini, ini kan, supaya apa? Supaya nanti bawangnya kalau sudah ditanam itu dia tidak bergeser kemana-mana ya. Kalau masih begini ditanam gini ya, nanti kalau kesiram air dia bisa geser kemana-mana karena belum padat ya. Kalau yang sudah padat begini kita tancap, bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, dia tidak akan kemana-mana ya. Dan nancapnya tuh agak sedikit ke dalam seperti ini ya teman-teman, jangan nangkring seperti ini ya, soalnya nanti kan dia si media tanamnya kan lama-lama menyusut ya. Tancap segini agak ke dalam seperti itu ya, supaya nanti kalau pas kita siram kadang-kadang mungkin kalau tidak hujan atau pas musim kemarau gitu ya, kita siram itu dia tidak lari gitu ya, tidak ke bawah air gitu. Nah seperti itu, makanya kita agak ke dalemin dulu ya. Yang pertama karena nanti si media tanamnya akan menyusut, yang kedua biar tidak bergeser saat kita menyiram ya atau kena hujan seperti itu. Oke, saya akan lanjut, saya akan skip karena banyak, nanti biar tidak terlalu lama. Oke, potongan terakhir tancap dan tada, selesai. 45 polybag siap berjuang untuk tuannya ya. Mudah-mudahan subur, mudah-mudahan nanti bagus hasilnya, supaya tidak beli-beli bawang lagi, itu stok saya tuh. Oke. Nah untuk selanjutnya kita kalau musim hujan seperti ini ya kan, minim panas ya, tidak usah di pinggirkan seperti ini ya, langsung aja, langsung bawa ke langsung simpan atau dipindah ke tempat yang terkena matahari full ya. Nah ini mau saya pindahkan ke itu pagar itu, dan stroberinya akan saya pindah ke sebelah dalam ya, yang di luar itu nanti bawang, yang dalam stroberi gitu, udah muat semuanya. Oke, setelah ini semua selesai, nah kita harus punya cadangan teman-teman. Jadi bibit kalau kita beli di pasar, sisakanlah sisanya itu, jangan dibuat masak semua ya. Yang beli barengan yang barusan ditanam ya, sisakanlah 5 biji gitu buat cadangan. Kalau nanti ada yang busuk gitu ya, kan namanya juga tanam kan enggak semuanya hidup ya. Jadi kita sisakan aja lah 5 biji. Nanti 1 minggu kemudian, 1 minggu setelah kita tanam seperti ini ya, kita cek apakah ada yang busuk ya, apakah ada yang gagal. Nah kalau ada tanda-tanda busuk itu langsung kita buang, kita ambil bawang stok yang sisa kemarin kita tancapkan gitu. Ini buat cadangan gitulah ya. Oke, mungkin segitu dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.